Hari masih sangat pagi. Langit masih gelap, tapi suasana di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat ini nyaris sama seperti siang hari pada umumnya. Pasar sibuk dengan aktivitas belanja. Transaksi barang dengan uang terjadi untuk sejumlah komoditi harian, sembako dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Di antara ratusan pedagang dan pembeli itu, David Rizal, 46 tahun, ikut berbelanja barang kebutuhan harian. Langkahnya pasti menuju satu persatu pedagang kaki lima yang sudah menjadi langganannya 2 tahun terakhir. Saat berbelanja, David tidak seperti kebanyakan pembeli lainnya. Ia sangat hemat kata-kata. Hanya dengan satu kalimat pendek, barang yang ia butuhkan sudah langsung disiapkan penjual, ditimbang, dimasukkan dalam plastik dan diserahkan padanya. David pun menerima dan langsung membayarnya tanpa ada tawar-menawar harga. Lepas dari pedagang yang satu, David pindah ke pedagang lainnya. Sesekali, ia melihat catatan belanjaan yang ia bawa dari rumah, membacanya, dan kemudian mencoret bahan makanan atau belanjaan yang sudah ia beli, agar tidak ada pembelian kembali pada barang yang sama. Begitu seterusnya, hingga seluruh barang yang ada dalam catatannya selesai semuanya ia beli. Dalam berbelanja, David mengutamakan mutu dan kualitas barang. Maka, bukanlah masalah jika kemudian barang yang ia beli sedikit di atas harga barang yang sama yang dijual sejumlah pedagang di pasar ini. Bagi David dan anggota tim Pasar Padang lainnya, kepuasan pelanggan menerima barang hasil belanjaannya adalah poin penting yang harus dipenuhi. Karena prinsip utama dalam pelayanan jasa adalah kepuasan pelanggan. Ya, aktivitas berbelanja barang kebutuhan harian ini bukan untuk kebutuhan pribadi, tapi atas pesanan orang lain. Namun mereka yang dilayani hanyalah pelanggan lama yang juga tinggal di kota ini, Padang, Sumatera Barat. Menhefari, pemilik Pasar Padang, sebuah usaha jasa online order, ikut memantau anggota timnya berbelanja di pasar ini, terutama pada hari Sabtu dan Senin. Hari di mana order atau permintaan barang kebutuhan pokok sangat banyak dibanding hari lainnya. Tempat berbelanja, Pasar Raya Padang, menjadi tujuan utama, sebab di pusat pasar tradisional Kota Padang ini semua barang tersedia. Hal itu jugalah yang mendasari Menhefari membuat usaha online ordernya bernama Pasar Padang. Toko online Pasar Padang mengklaim pertama dan satu-satunya online order kebutuhan pokok dapur keluarga di Sumatera Barat. Dalam waktu 1 jam, David dan anggota tim lainnya selesai berbelanja. Semua barang yang sudah dibeli dibawa ke satu tempat yang terbuka dan tidak terlalu ramai, seperti di Blok 2 lantai 2 Pasar Raya Padang ini. Semua yang dibeli dikumpulkan, diperiksa kelengkapannya. Jika dirasa masih ada yang tertinggal, anggota tim belanja akan membelinya. Mengingat usaha ini bergerak di bidang jasa, kepuasan pelanggan menerima orderannya tetap menjadi poin utama yang diperhatikan. Oleh karena itu,
Hasil belanjaan tidak begitu saja diserahkan pada pembeli. Semuanya dikemas sebaik dan semenarik mungkin dalam wadah yang rapi dan bersih. Jika dibandingkan dengan orderan kebutuhan dapur keluarga pada hari Sabtu dan Senin, permintaan untuk pagi ini memang tidak banyak, hanya sekitar 20% pelanggan saja. Karena keterbatasan pekerja, online order ini juga membatasi permintaan. Saat ini hanya pelanggan lama saja yang dilayani. Setelah selesai dikemas dan disusun sesuai kebutuhan, barang belanjaan siap diantar ke rumah pemesan. Kendalanya kadang-kadang barang kayak ikan, pas waktu hujan atau badai, itu kadang-kadang terkendala situ. Kadang-kadang barang yang nggak bagus, terpaksa kita cancel. Kita kasih bahan yang lain, contohnya kayak ikan tuna, minta. Kita kasih alternatif yang lain kayak ikan sisik. Biasanya pelanggan mau. Kalau kami biasanya belanja jam 4:30, itu sampai jam 6. Harus sampai jam 6 siap belanja. Baru packing, pengepakan sampai jam 8. Sampai ke pelanggan minimal jam 10 harus nyampe. Kalau enggak kita kasih ganti rugi. Pada prinsipnya, barang harian dapur keluarga diperlukan secepatnya oleh pemesan. Oleh karena itu, tim Pasa Padang akan sesegera mungkin mengantarkan pesanan ke rumah pelanggan yang meminta jasanya, menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Jika pesanan banyak, maka barang yang dihantarkan akan dibagi sesuai jalur jalan yang akan dilalui. Namun jika tidak, barang akan diantar oleh satu tim saja. Semakin pagi mengantarkan pesanan, maka akan semakin baik, sebab pelanggan juga ingin segera mengolah bahan makanan tersebut di dapurnya. Mengingat order dilakukan secara online dan pemberlakuan COD (Cash on Delivery), maka pembayaran dilakukan di tempat, setelah pelanggan memastikan barang yang diminta sampai dalam kondisi baik ke tangannya. Ini Kak, sana Kak. 215. Udah sekitar 2 tahunan. Udah 2 tahun ya? Iya. Biasanya apa aja? Apa bahan-bahan kayak kebutuhan pokok biasa aja buat masak sehari-hari. Hampir setiap hari? Lihat ini juga Mbak, kalau lagi banyak orang di rumah hampir tiap hari. Tapi kalau cuma kita-kita aja paling seminggu 2 kali. Kemudahannya lebih ini sih, kita tinggal di rumah aja kan, nggak perlu ke pasar, udah diantar gitu, lebih praktis kan, nggak harus pergi ke pasar. Iya. Barang-barangnya bagus nggak? Bagus. Bagus. Lebih bagus daripada kita capek-capek ke pasar milih, kan di sini juga bagus kok. Pasa Padang online tidak menarik ongkir atau ongkos kirim jika pelanggan masih berada di wilayah bebas ongkir. Namun jika rumah pelanggan relatif jauh ke pinggir kota, pelanggan dikenakan ongkos Rp5.000 saja. Tidak hanya ibu rumah tangga, pelanggan bahan kebutuhan dapur secara online ini juga dari perkantoran. Namun mereka hanya berbelanja kebutuhan mingguan pada hari Senin pagi saja. Pasa Padang online memusatkan kegiatannya di perumahan Palm Gria Indah 1 nomor 15 Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Toko online ini berdiri dengan modal awal sekitar Rp18 juta. Modal itu diperoleh Menhevari dari hasil menjual website bola yang dibeli warga negara Italia saat itu sebesar $2.000. Dari situlah, pria 36 tahun yang sempat menimba ilmu di Fakultas Ilmu Komputer itu percaya bahwa internet bisa menopang hidupnya dan keluarganya ke depan.
Membuat website sendiri fokus dipelajarinya sejak 2006 lalu, saat ia masih menjadi pedagang cabai di Pasar Raya Padang. Dan hingga kini, website masih menjadi andalannya di samping menjalankan pasapadang.net dan marketriau.com. Ide awal toko online Pasapadang sendiri timbul berdasarkan pengalamannya dan kejelian melihat peluang yang ada. Itu awalnya sekitar 2,5 tahun yang lalu ya. Saya baru tinggal di sini, waktu itu anak saya masih 2, kecil-kecil. Dan pasar terdekat dari sini adalah Pasar Parak Laweh yang di sekitar 2 kilo lah dari sini, 2 kilo. Pasar Parak Laweh itu kondisinya di pertigaan jalan dan tidak ada tempat parkir. Jadi setiap mungkin 2 atau 3 kali seminggu saya mesti ngantar istri ke sana. Dan nungguin istri belanja tuh saya malas ya. Apalagi dengan tidak adanya tempat parkir yang memadai di sana. Nah, di situ saya berpikir mungkin yang bermasalah seperti ini bukan saya sendiri gitu. Bisa jadi ada orang lain yang punya masalah yang sama. Dari situlah awalnya ide. Kemudian saya coba riset di internet, di sosial media, di Facebook dan Instagram. Kira-kira kalau banyak nggak orang yang punya masalah seperti saya gitu. Dan ternyata setelah saya riset ternyata ada gitu. Usaha ini saya iklankan di Facebook dengan menarget ibu-ibu yang baru punya anak kecil dan wanita karir yang berpenghasilan. Waktu itu saya target di 5 juta ke atas gitu. Mereka mampu dan mereka tidak punya waktu buat ke pasar. Alhamdulillah waktu awal dibuka tuh respon pasar sangat antusias sekali. Sampai kami kelabakan sendiri melayani pelanggan. Karena setelah dijalani ternyata banyak kendala gitu. Misalnya pelanggan yang ingin barangnya sampai minimal jam 10 karena mereka akan masak. Terus barang yang tertukar gitu kan. Setelah belajar pengalaman tersebut, kami sekarang ini kami terpaksa membatasi pelanggan cuma di beberapa orang aja pelanggan lama yang kami layani. Karena kalau kami layani semua takutnya kami mengecewakan mereka. Apa yang dilakukannya di dunia maya ternyata juga menjadi lapangan usaha bagi 14 orang pekerjanya di Padang dan Riau saat ini. Sebab toko online ini juga menjual sejumlah barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Di garasi rumahnya yang disulap menjadi toko online inilah, Menhefari bersama pekerjanya menerima setiap orderan barang kebutuhan pokok atau sembako dan permintaan barang lainnya yang dijual di media sosial seperti Facebook dan BBM. Dari ruangan kecil ini, harga barang di media sosial Pasapadang diperbaharui. Orderan diterima dan dibalas oleh 2 customer service. Jika berminat melihat langsung barang yang dijual di media sosial, konsumen bisa datang langsung berbelanja ke tokonya. Permintaan barang kebutuhan harian sembako diterima selambatnya pukul 10 malam, yang kemudian disusun dan order admin pada petugas lapangan yang akan berbelanja keesokan paginya. Data di internet menyebut populasi online Indonesia meningkat sejak 2012 lalu dan semakin besar di 2017 ini. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang. Pasarnya potensial sebab user media sosial Indonesia sangat tinggi. Apalagi rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosial atau online 3 jam dalam sehari. Hal inilah menurut pebisnis dunia maya ini, setiap pedagang harus mengikuti era digital dan mulai belajar berdagang di dunia maya. Suka atau tidak suka harus online.
Karena kalau kita sekarang ada online, kompetitor akan duluan online dan kita akan dimakan. Harus diterima, suka nggak suka harus diterima. Toko online akan mengalahkan toko offline. Saya punya pengalaman sebenarnya. Waktu itu saya pernah beli, anak saya umur 2 minta Barbie, udah 2 hari saya lupa. Jadi itu habis maghrib karena dia nangis minta, terus saya cariin gitu. Saya carilah ada di toko mainan yang lumayan besar lah di dekat Marapalam ini. Saya beli Barbie. Terus waktu lagi lihat boneka Barbie, saya ketemu ada sebuah mainan yang saya juga jual gitu. Saya jualnya online gitu. Saya jual online, saya lihat mainan itu ada sekitar 5 buah dan sudah berdebu. Nggak laku kayaknya. Saya tanya harganya berapa, dia jual lebih murah daripada yang saya jual. Tapi saya bisa menjual itu 4-5 sehari, nggak banyak, tapi laku tiap hari, 4-5 buah sehari. Saya tanya ke dia, ini nggak laku, emang nggak ada yang beli gitu. Kapan terakhir beli, nggak tahu, pokoknya nggak pernah laku deh kayaknya gitu. Kenapa saya bisa menjualnya dan dia tidak laku? Karena toko offline cuma menunggu pembeli. Kalau saya pembeli, saya kejar ke rumah, ke kamar, bahkan ke toilet mereka. Toko-toko offline sekarang menurut hemat saya mesti di-online kan. Bagi sejumlah kelompok masyarakat, internet memang tidak sekedar menambah ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi ladang usaha yang cukup menjanjikan untuk menopang hidup jangka panjang. Beberapa pekerjaan yang berlaku di dunia maya yakni ads publisher atau penerbit iklan atau Google AdSense, broker, toko online, paper post atau penulis, menjual web atau blog. IM Sumbar atau Internet Marketer Sumatera Barat adalah komunitas anak muda ranah Minang yang punya ketertarikan yang sama, yakni bisnis dunia maya. Melihat besarnya pengguna internet saat ini dan akan semakin bertambah seiring waktu, pengusaha dunia maya ini mengambil peluang itu dengan memilih salah satu pekerjaan tersebut. Menjadi broker, penjual web atau blog misalnya, hasilnya memang tidak setiap hari atau setiap bulan. Tapi setiap web yang dibeli, pebisnis online ini bisa bertahan hidup hingga beberapa bulan, bahkan lebih dari 1 tahun ke depan. IM Sumbar terbentuk 21 Maret 2011 lalu dengan cabang komunitas di beberapa kabupaten kota seperti Solo dan Payakumbuh. Jumlah anggota mencapai 105 orang lebih. Namun yang aktif di Padang, Sumatera Barat hanya sekitar 20-an orang saja. Kegiatan dari komunitas ini sendiri bagaimana kita mencari menghasilkan ide-ide, metode-metode untuk mendapatkan bisa dikatakan ilmu dan menghasilkan pendapatan gitu, bahwa kita berpikir berdasarkan di dunia online ini kedepannya akan mewabah, akan menjadi luar biasa, karena dengan dunia online orang nggak perlu kemana-mana, orang di rumah saja, orang cukup dengan smartphone-nya saja, mereka bisa melakukan apa saja untuk menghasilkan pendapatan. Menhefari tidak sekedar memiliki toko online. Ia adalah penggagas komunitas Internet Marketer Sumatera Barat yang bertempat di Gurun Laweh nan Dua Pula, Kecamatan Lubuk Pegalung, Padang, Sumatera Barat ini. Menhefari berinisiatif membentuk kelompok karena ingin menularkan kesuksesan dan peluang besar yang ia rasakan kepada rekan-rekannya yang lain yang punya ketertarikan yang sama seperti dirinya di bisnis dunia maya. Pemuda yang berasal dari Koto Anau, Solo ini berharap anak-anak muda Sumatera Barat tidak hanya berharap menjadi pegawai negeri atau menjadi karyawan suatu perusahaan selepas mereka kuliah. Sebab ada peluang besar yang menanti mereka di era digital saat ini, dan akan sangat merugi jika mereka tidak ambil bagian dari perkembangan teknologi saat ini. Namun sayangnya, anggota komunitas IM Sumbar kesulitan mengembangkan kemampuan dan keinginan mereka mengambil peluang dunia maya khususnya di daerah kabupaten. Karena akses internet masih relatif sulit selain di perkotaan. Jadi setelah tahun 2013 saya pindah pulang kampung. Di situ karena banyak anak-anak nganggur, saya ajak bikin website, kemudian dijual gitu.
Alhamdulillah ada sekitar sekarang masih ada sekitar 20-an lah yang bertahan dan bisa menghasilkan tiap bulan dari internet gitu. Kendala kami di kampung itu koneksi susah sekali. Seperti saat ini saya sebenarnya ingin mengajarkan mereka untuk online juga. Tapi karena kondisi kurang memadai, susah. Misalnya orang lagi chatting, ada pembeli nanya harganya berapa, koneksi putus gitu kan. Atau pembeli mau transfer, koneksi putus, sering sekali begitu. Jadi nggak bisa mengajarkan untuk online di sana. Sementara yang ada yang mereka bikin sekarang baru bikin website Google AdSense dan kemudian dijual gitu. Harapan kami kalau ada pihak yang mendengar ini, kalau bisa di Kotonau dipasang koneksi internet yang memadai, kami akan sangat berterima kasih sekali. Pengamat ekonomi Universitas Bung Hatta Padang, Kasman Karimi, melihat terjadi peningkatan pemanfaatan internet untuk berwirausaha saat ini di kalangan anak muda, termasuk di Sumatera Barat. Paradigma berusaha secara tradisional sudah berubah berbasiskan teknologi. Pemerintah daerah seharusnya segera mencermati pertumbuhan bisnis online yang mulai menjamur saat ini, memanfaatkannya menjadi salah satu pendapatan daerah dan ikut dalam pembinaan. Namun hal penting lainnya yang harus diperhatikan pebisnis online adalah kejujuran. Sebab akan menjadi bumerang jika pernah berlaku tidak jujur sebelumnya. Pemilik toko-toko offline juga harus ikut terjun di era digital, agar tidak ditinggalkan pembeli atau penerima jasanya. Yang perlu diwaspadai oleh pemerintah dari kondisi online ini adalah kejujuran pelaku. Dan ujung-ujungnya nanti pajak. Pajak yang perlu dikejar oleh pemerintah. Ini kan menjamur. Ya, pertumbuhan bisnis online menjamur. Tapi pemerintah harus mewanti-wanti masalah pajak. Pajak adalah pendapatan pemerintah, ya. Setiap income yang diterima oleh warga, ya, dari penghasilan tersebut, ya, pajak pemerintah supaya pendapatan daerah khususnya Kota Padang bisa meningkat. Menjamurnya perdagangan online saat ini sudah dalam pengamatan Dinas Perindustrian Perdagangan Disperindak Sumatera Barat. Namun sejauh ini, Disperindak Sumatera Barat belum memiliki data jumlah pebisnis online di Sumatera Barat. Beberapa hal menjadi kendala dalam mengumpulkan data e-commerce atau perdagangan elektronik ini. Salah satunya adalah karena belum adanya payung hukum. Undang-Undang tentang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 memang sudah terbit. Namun hingga Maret 2017 belum ada peraturan turunan pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, salah satu yang diatur di dalam e-commerce ini menyatakan bahwa untuk ketentuan lebih lanjut, tentu yang lebih detail mengenai e-commerce ini akan ditetapkan peraturan Menteri Perdagangannya. Nah, sampai sekarang belum ditetapkan. Nah, sepengetahuan kita belum ditetapkan. Kita coba cek di websitenya Kementerian Perdagangan, belum ada Permendak tentang e-commerce ini. Salah satu dampak positif perkembangan internet adalah membuka peluang usaha yang bisa mendunia. Kesempatan ini terbuka lebar khususnya bagi anak muda yang ingin menghasilkan pendapatan. Kreativitas melihat peluang apa yang diperlukan masyarakat saat ini adalah kunci utama dalam ide-ide kreatif yang akan ditawarkan secara online. Persaingan barangkali akan sangat ketat, namun kreativitas, kejujuran, dan mampu menjaga kepuasan pelanggan adalah hal utama yang harus diperhatikan. Pemilik usaha offline, kini saatnya bergerak memperbaharui diri. Harus ikut andil, jemput bola agar produk yang dijual laku di pasaran dan bisa bersaing dengan pebisnis lainnya. Pemerintah daerah kiranya juga segera ambil bagian dari usaha di dunia maya ini, agar pergerakan pembangunan bisa terus berjalan.